Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, Ibu akan menerangkan materi mengenai transaksi dalam perusahaan dagang. Transaksi-transaksi apa saja yang ada di dalam perusahaan dagang? Yang pertama, transaksi pembelian barang dagangan. Pembelian barang dagangan merupakan kegiatan membeli barang dari pihak perorangan maupun perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali barang tersebut terlebih dahulu. Transaksi pembelian barang dagangan ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu transaksi pembelian barang dagangan secara tunai dan transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Pembelian barang dagangan secara tunai adalah pembelian barang perusahaan membayar secara tunai kepada supplier atas barang yang telah dibelinya yang kemudian akan dijual kembali. Sedangkan pembelian barang dagang secara kredit adalah pembelian barang dagangan di mana berhutang kepada supplier atas pembelian barang dagangan yang akan diperdagangkan kembali nantinya oleh perusahaan. Jadi kalau tunai itu artinya ada barang, ada uang. Sedangkan pembelian barang dagang secara kredit artinya barang diterima terlebih dahulu, sedangkan pembayarannya di kemudian hari sesuai dengan syarat pembayaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan penjual. Selanjutnya transaksi yang kedua yaitu retur pembelian. Retur pembelian terjadi apabila perusahaan dagang membeli barang dan mendapati barang yang dibeli mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan. Maka pihak perusahaan akan mengembalikan barang tersebut kepada pihak penjual. Dalam peristiwa ini, apabila dalam pembelian barang yang dikembalikan itu dilakukan secara tunai, maka penjual akan mengembalikan uang tersebut secara tunai kepada pembeli. Namun sebaliknya, bila pembelian dilakukan secara kredit, maka pembeli akan membuat nota debit sebagai bukti pengurangan utangnya. Transaksi selanjutnya yaitu potongan pembelian. Potongan pembelian adalah potongan yang diterima pembeli karena pembelian secara tunai atau melunasi hutangnya lebih cepat. Potongan pembelian diberikan sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Misalnya, syarat pembayaran 2/10 N/30. Artinya, pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari, tetapi apabila pelunasan dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari tanggal faktur, akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Syarat pembayaran ini tidak baku seperti ini, tergantung dari kebijakan perusahaan.
Misalnya 3/10 N per 30, 5/10 N per 30. Jadi sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ini hanya sebagai contoh saja. Dan contoh syarat lainnya misalnya E-OM atau end of month, yaitu pembayaran paling lambat dilakukan akhir bulan pada bulan tersebut. Transaksi berikutnya yaitu beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian merupakan beban angkut pada barang dagangan dari gudang pihak supplier ke gudang pihak pembeli, di mana beban angkut itu akan ditanggung oleh pihak pembelian. Untuk pencatatan beban angkut pembelian tergantung pada syarat penyerahan barang yang telah disepakati. Misalnya, free on board shipping point, perangko gudang pembeli, perangko gudang penjual, free on board destination point, dan cost break and insurance. Transaksi berikutnya yaitu penjualan barang dagangan. Penjualan barang dagangan adalah penjualan barang dagangan kepada pembeli di mana dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Transaksi berikutnya yaitu penjualan dan pengurangan harga. Seperti halnya retur pembelian, retur penjualan pun terjadi karena barang yang dijual tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Oleh sebab itu, pembeli dapat mengembalikannya kepada penjual. Transaksi berikutnya yaitu potongan penjualan. Sama halnya dengan potongan pembelian, potongan penjualan pun diberikan dengan tujuan agar pembeli segera membayar utangnya sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Potongan penjualan diberikan sesuai dengan syarat yang telah disepakati, dan syarat-syarat yang diberikan itu sama dengan syarat yang ada pada potongan pembelian. Transaksi berikutnya itu beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan adalah biaya angkut ketika mengirim barang yang ditanggung oleh penjual. Pencatatan beban angkut penjualan tergantung pada syarat penyerahan barang yang telah disepakati. Misalnya, free on board shipping point, perangko gudang pembeli, perangko gudang penjual, free on board destination point, dan cost break and insurance. Transaksi pembayaran hutang. Apabila perusahaan mempunyai utang, maka pembeli wajib melakukan pelunasan utang kepada pihak kreditor. Dalam hal ini, utang yang sering dilakukan oleh perusahaan dagang yaitu utang yang disebabkan karena pembelian barang dagangan secara kredit. Penerimaan piutang. Penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Dan transaksi yang terakhir yang ada di perusahaan yaitu persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan itu adalah jumlah persediaan barang dagangan
yang ada pada akhir periode tertentu. Dan persediaan tersebut dicatat dalam akun persediaan barang dagang. Serta bukti yang digunakan adalah bukti memorial. Materi mengenai transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dagang. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Semangat selalu untuk mengerjakan akuntansi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.